Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, hidup kami. Penyesalan akan mendatangkan pertobatan. Meski demikian, orang mengatakan penyesalan itu datang belakangan. Ada unsur biblisnya. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, memaafkan sesama tanpa ada penyesalan maka hanya sekedar manis di bibir, tetapi realitasnya pahit bukan main. Memaafkan tanpa ada penyesalan maka hanya sekedar mengubah haluan saja. Dia tidak berada di haluan yang benar dan tepat. Alkisah ada seorang pemuda dan pemudi, sang Romeo dan Juliet, sudah sekian tahun berpacaran. Lalu mereka juga memiliki seorang pembimbing rohani. Pembimbing rohani ini adalah seorang pastor. Kebetulan pastornya juga masih muda, cakep lagi, dan itu pilihan sang cewek itu karena dia naksir juga sama pastornya, ya. Dan begitulah
perjalanan pacaran mereka, ketika ada masalah, mereka datang ke pastor. Ketika ada pertengkaran, mereka datang ke pastor. Maka suatu waktu pastor mengatakan, nanti ketika menjelang malam pertama, datang juga kepada saya. Saya akan tunjukkan cara-cara yang pas dan tepat. Ketawa mereka. Saat itu mereka berdua sedang konflik luar biasa. Pastor bertanya kepada pasangan cewek, saudari, apakah engkau masih menyukai sang cowokmu ini? Berkali-kali dia marahi kamu, berkali-kali dia tendang pantat kamu, dia pukul kepala kamu, masih juga kau mencintai dia? Dia mengatakan, pastor, cintaku kepada dia ini bagaikan antara bintang dan langit, sudah dekat-dekat, tidak beda jauh. Lalu sang cowok dikatakan, apakah kau masih mencintai sang cewek ini? Sang cowok mengatakan, cintaku kepada sang cewek ini sampai laut mengering. Kapan laut mengering tidak tahu persis. Berarti antara mereka ini sudah connect luar biasa, luar dan dalam. Ketika mereka berkelahi, sang cewek menuntut kepada dia, jangan lagi berbuat yang sama. Sang cowok datang dengan hati yang melas mengatakan, Dek, abang minta maaf. Abang tidak akan berbuat yang sama sekali lagi. 3 hari kemudian dibuat lagi yang sama. Dia datang, Dek, abang minta maaf. Ya karena cinta yang macam-macam hal tadi, maka sang cewek tetap menerima cowok itu. Meskipun perbuatan yang sama yang menyakiti hati dia terus menerus diulangi. Demikian juga pada suatu kesempatan saya mendampingi pasutri yang masih muda. Ya, kalau kelas kita itu yang masih muda, kalau pasutri yang udah agak kedaluarsa itu dengan pastor parokinya, kan begitu ya. Lalu mereka datang, mereka mengatakan, pastor, suami saya ini tukang selingkuh. Saya bilang selingkuh itu adalah setiap tikungan ada keindahannya. Di sana dia selingkuh. Lalu dia mengatakan, jadi pastor setuju? Ya setuju dong. Mengapa tidak? Siapa tahu selingkuhannya lebih cantik daripada ibu. Loh, kok pastor omong begitu? Nah, ini menghibur mereka karena mereka datang dalam keadaan konflik kelas berat, tidak kelas ringan. Dan sang istri mengatakan, ketika dia melakukan hal yang sama, saya mengusir dia. Mulai dari ranjang saya usir, mulai dari kursi sofa saya usir, mulai dari pintu gerbang juga saya usir. Tetapi setelah itu 3 hari kemudian dia datang dan minta maaf. Saya menerima dia kembali. Setelah itu, sebelumnya pisah ranjang, kita bersatu lagi dengan ranjang. 3 hari kemudian dilakukannya sekali lagi, minta maaf. 3 hari kemudian bersatu kembali. Mengapa itu bisa diulangi? Ada resepnya. Ikutilah pesan sponsor selanjutnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, 2 orang dalam bacaan Injil kali ini memberikan kita untuk memilih. Anda memilih menjadi anak yang pertama atau anak yang kedua. Anak yang pertama ketika dikatakan, nah sekarang juga you pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Dia mengatakan, iya Bapak, siap. Setelah itu tidak pergi. Anak yang kedua, dia mengatakan, mohon maaf Bapak, saya tidak mau pergi. Tetapi selang beberapa menit kemudian dia pergi. Anda memilih yang mana?
pasti Anda akan mengatakan, ya dua-duanya oke juga. Tetapi saya memilih yang mana? Yang kedua. Mengatakan tidak pergi, tetapi afterwards, setelah kata-kata itu, dia merenungkan di dalam dirinya, lalu dia pergi. Dan bacaan Injil mengatakan dia menyesali atas jawaban kepada Bapa. Setelah itu dia pergi. Inilah orang Katolik sejati. Mendengarkan suara Tuhan tanpa ada penyesalan, dia tidak akan berbuah apa-apa. Saudari-saudara yang terkasih, oleh karena itu, kalau para kaum muda dan mudi berpacaran, bertengkar hanya tahapan pada tatanan minta maaf, tidak akan berubah. Tetapi Anda mengatakan Anda harus mengaku dosa. Di sanalah saya menyesali segala dosaku dan berjanji dengan tidak akan berbuat dosa lagi. Disitulah nilai biblis teologis terjawab. Maka ibu bapak sekalian, kalau suami istri berkelahi, datanglah jumpai pastor. Pastor itu tempat bengkel untuk mereparasi dirimu. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke orang pintar. Malah di sana diselingkuhi lagi. Banyak di Batam. Saudari-saudara yang terkasih, penyesalan menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan itulah berbuah keselamatan sejati. Sebagaimana dalam bacaan Injil, anak yang kedua menyesali jawaban saya tidak mau, tetapi setelah itu dia pergi. Maka dia sungguh dengan penyesalan dia berubah menuju buah-buah yang manis. Maka untuk berubah kita membutuhkan setidaknya ada dua unsur pokok. Unsur yang pertama, kita mesti mengenal dan menerima bahwa ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang perlu diubah. Kenalilah apa esensi masalahnya. Setelah itu Anda menyesal, maka berubah. Orang lain boleh berperan sebagai pendamping, tetapi mereka bersifat sekunder. Yang primer, yang pokok adalah kita sendiri, bukan orang lain. Dan yang kedua, rahmat Allah selalu dibutuhkan. Oleh karena itu di bagian awal saya katakan, kalau Anda berkelahi, datanglah, masuklah ke dalam ruang pengakuan dosa, mengakulah dosa-dosamu. Setelah itu Tuhan Yesus melalui pastor memberikan absolusi dan penitensi, dan Anda mengatakan saya menyesali dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Inilah dalam bahasa teologis dikatakan ada rahmat aktual, bukan rahmat abstrak. Maka ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, sadarilah dirimu, jadilah pribadi anak yang kedua, menyesal atas dosa-dosamu dan memohon rahmat Allah untuk berubah menuju buah-buah sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.